شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan jenis-jenis ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan dengannya adalah seperti Islam, iman, dan ihsan. Dan di antaranya doa, al-khawf, takut, waraja, harapan, wattawakkul, tawakkalan, warraghbah, warrahbah, raghbah, cintaan, keinginan, warrahbah, takut, khawatir terhadap sesuatu, wal khusyu', dan khusyuk serta khasyiyah, takut. Ini dasari karena ilmu. Nanti akan datang penjelasan lebih jauh tentang jenis-jenis ibadah ini. Wal inabah, serta ibadah inabah, kembali kepada Allah. Wal isti'anah, minta pertolongan. Wal isti'adah, minta perlindungan. Wal istighatsah, minta keselamatan ini dalam kondisi gawat. Wal dzabh, menyembelih. Wal nadr, dan nazar. Wa ghairu dzalika, dan lain-lain min anwa'il ibadati, dari berbagai jenis-jenis ibadah allati amarallahu biha, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan dengannya, kulluha lillahi ta'ala, seluruhnya hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah,
Dan sungguh masjid-masjid itu hanyalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Karena itu jangan sekali-sekali kalian berdoa ma'allah, bersama Allah, ahada, kepada siapapun juga. Baik. Ini pembahasan kita malam ini insyaallah taala. Pada pembahasan yang lalu kita telah selesai pada perkara bahawa Ar-Rabb huwal ma'bud, yang diibadahi adalah Ar-Rabb, yang menjadi pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Yang pembahasan sebelumnya tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang puncak pengenalan itu ketika kita mampu menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Maka sangat tepat boleh lanjutkan pembahasan ini dengan membahas jenis-jenis ibadah. Pada pembahasan inilah banyak dari kaum muslimin, apalagi selain kaum muslimin, yang terjerumus ke dalam kesyirikan karena tidak memahami bahawa perkara itu adalah syirik. Kapan seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan? Ketika dia memalingkan jenis ibadah itu kepada selain Allah. Dan kapan seseorang dianggap beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah? Ketika dia menyerahkan jenis ibadah itu hanya kepada. Coba misalnya tanya, jenis ibadah itu hanya. Coba misalnya tanya, orang yang datang ke Kokban meminta kepadanya atau membawa kambing, tanya bahawa kamu itu melakukan kesyirikan kepada Allah. Atau katakan, apakah boleh kita menduakan Allah Subhanahu wa taala? Atau tanya, kamu ini orang-orang musyrik. Atau dengan kalimat, bisa kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita akan jumpai jawaban di antara mereka, tidak boleh melakukan syirik. Tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang saya musyrik? Siapa yang bilang saya musyrik? Kita akan dengar jawabannya, saya tetap yakin hanya satu Allah Subhanahu wa taala. Saya tetap yakin hanya Allah satu-satunya pencipta, penguasa, yang mengatur alam semesta. Kenapa dia tidak paham itu adalah kesyirikan? Dia tidak memahami bahawa berdoa kepada penghuni kubur, walaupun dia orang soleh, adalah kesyirikan, menyerahkan ibadah kepada Allah. Dia tidak memahami bahawa doa itu ibadah, bukan hanya rukuk dan sujud itu ibadah. Mungkin juga di antara jawabannya, saya tidak rukuk dan sujud sama kubur. Saya hanya rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mana saya dianggap sebagai orang musyrik? Kita lihat jawaban-jawaban seperti itu. Kenapa? Mereka tidak memahami bahawa berdoa adalah ibadah. Berdoa kepadanya berarti beribadah kepadanya. Sebagaimana rukuk dan sujud adalah ibadah, maka rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Kapan dibandingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita berarti telah beribadah kepada selain. Ini ibadah doa. Apalagi ibadah-ibadah lainnya yang boleh sebutkan yang lebih dalam,
Iya, lebih banyak yang tidak mengetahuinya. Al-ikhwah rahimakumullah. Lihat keterangan beliau, jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Kata beliau, misalnya Islam, iman dan ihsan. Ini ibadah. Ada ibadah dalam Islam, namanya Islam. Itulah yang rukunnya 5. Ada ibadah dalam Islam, namanya iman. 6 rukunnya. Dan ada ibadah dalam Islam, dalam agama Islam ini, yang namanya ihsan, mempunyai 2 rukun. Ibadah karena Allah Subhanahu wa taala cintai dan karena Allah Subhanahu wa taala telah meridainya. Bahasan 3 jenis ibadah ini yang merupakan hakikat agama seluruhnya, ini beliau tangguhkan. Beliau akan bahas dalam pembahasan ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Pokok yang kedua dalam pembahasan ini. Kita masih dalam pembahasan pokok yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau jelaskan, sebutkan lagi jenis-jenis ibadah yang lain. Wa minhu du'a. Dan di antara jenis ibadah itu doa. Ini doa. Ini juga ibadah. Apalagi ibadah khauf, takut. Di sini beliau menyebutkan 3 jenis takut. Ada khauf, ada rahbah, dan ada khasyah. Khauf, rahbah, dan khasyah. Ini seluruhnya dalam terjemahan takut. Nanti dalam uraian beliau selanjutnya, beliau akan jelaskan dan dibantu dengan keterangan dari Syekh Al-Utsaimin atau dari keterangan ulama yang lainnya. Akan diurai lebih jauh lagi tentang perbedaan takut itu, dan doa atau jenis-jenis ibadah ini. Jenis ibadah yang lainnya yang boleh sebutkan ar-raja, ibadah raja, harapan. Ibadah tawakkal, ibadah raghbah. Ibadah raghbah. Ada juga ibadah mahabbah, cinta. Raghbah juga masuk dalam jenis kecintaan. Ada ibadah inabah, kembali. Ada ibadah isti'anah, isti'adah, dan istighatsah. Dan ada ibadah menyembelih. Yang banyak dilakukan orang menyembelih untuk selain Allah, di kuburan, di sungai. Ada ibadah sembelihan. Ada ibadah juga nazar. Orang Makassar bilang tinja. Nazar. Hati-hati nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah. Nanti akan ada uraiannya dan seluruh jenis ibadah. Yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Kaidahnya kulluha lillah. Harus seluruhnya hanya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ikhwah, asal kata ibadah itu adalah ad-dul wal khudu', rendah. Merendah. Tunduk, merendah. Ini ibadah. Karena itulah kalau ada jalan, bukan jalan baru sudah, jalan yang sudah diinjak, jalan yang sudah terpakai, orang Arab mengatakannya tariqum mu'abbad, jalan yang sudah diperhamba, mu'abbad. Mu'abbad dari kata ibadah juga, dari kata ain ba'dal, mu'abbad. Kenapa? Sebab sudah diinjak.
sudah dipakai, sudah dijalani, sudah dilewati. Dari sini dapat pahami bahwa ibadah asalnya itu maknanya adalah adzul, merendah. Wal khudu', tunduk. Ini makna secara bahasa. Ataupun ibadah dalam makna yang umum adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Ibadah, kata beliau, adalah kata yang mencakup. Jadi ibadah itu kata yang di dalamnya terkandung ma yuhibbuhu Allah wa yardah, semua yang Allah cintai dan semua yang Allah ridai. Itu. Kapan Allah cintai, kapan Allah ridai, itu ibadah. Minal aqwal, apakah dia berupa perkataan? Perkataan hati, perkataan lisan, atau af'al, berupa perbuatan. Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh. Al-zahira wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Selama perkara itu Allah cintai, Allah ridai, maka dia ibadah. Ini ibadah. Salat, ibadah. Allah cintai, Allah ridai. Dari mana kita tahu Allah cintai, Allah ridai? Ya, kalau Allah perintahkan, Allah anjurkan, apalagi kalau Allah wajibkan. Apalagi kalau Allah haruskan, wajibkan, ancam kalau tidak melakukannya. Itu berarti Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul mencintai perkara itu dan betul-betul menginginkan perkara itu kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa raditu lakumul Islam madina," dan telah kuridai Islam ini menjadi agama kalian. Ini jelas menunjukkan bahwa yang Allah ridai itulah ibadah. Dan yang Allah ridai dalam ayat ini adalah din, agama Islam. Harus seluruhnya kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah dan tidak boleh lepas dari kaidah. Apapun yang namanya ibadah harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan keluar dari ketentuan ini, maka masuk ke dalam kesyirikan akbar. Kita pahami, sebab kita tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali satu maksud, supaya mereka beribadah kepada Aku. Ya'budun, beribadah kepada Aku. Coba lihat, supaya mereka beribadah kepada Aku. Di mana caranya beribadah kalau kita tidak tahu apa itu ibadah? Kalau kita hanya mengetahui ibadah itu di masjid saja, padahal yang Allah cinta, yang Allah ridai, terlalu banyak aturan di luar masjid. Jelas ini? Jadi bentuknya sangat banyak, mencakup seluruh agama. Tapi ketika beliau menjelaskan contoh-contohnya, beliau sebutkan secara umum Islam, iman, ihsan. Ini kan mencakup banyak. Islam di dalamnya kan ada apa? Ada syahadat, ada solat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Itu kan kandungan Islam. Ini ibadah yang namanya Islam. Di dalamnya terdapat banyak ibadah. Ada iman, ada ihsan. Lihat jenis-jenis ibadah yang akan beliau urai. Justru banyak-banyak jenis ibadah itu kurang dikenal. Padahal dia adalah ibadah-ibadah yang sangat besar, yang sangat hebat dalam Islam. Bahkan banyak yang beliau contohkan, yang beliau sebutkan adalah ibadah-ibadah yang tempatnya di hati. Walaupun wujudnya, realisasinya, atau tanda-tandanya akan nampak dalam kehidupan keseharian. Lihat misalnya ibadah takut. Coba lihat. Ada orang kapan salah menyerahkan takutnya, maka berarti telah beribadah kepada selain Allah. Musyrik sudah. Itu hati. Ini ibadah-ibadah yang seperti ini yang banyak beliau ungkap.
Sebab justru ibadah seperti ini yang banyak dipalingkan oleh orang. Kalau ruku dan sujud, syaitan kesulitan kalau langsung mengajak orang-orang ke situ. Sebab ilmu ini banyak dipahami oleh orang. Tapi ketika diajak ke dalam kesyirikan yang bisa menggugurkan seluruh ibadah, seperti takut kepada selain Allah dalam takut ibadah, cinta kepada selain Allah dalam makna cinta ibadah, mengharap kepada selain Allah harapan ibadah, gugur semua ibadah. Dari sinilah perlunya perkara-perkara ini kita pelajari, kita dalami, kita telaah lebih jauh supaya kita bisa mewujudkan maksud kita dicipta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya, dan supaya kita bisa mewujudkan keislaman kita yang sebenarnya, mewujudkan la ilaha illallah, penghambaan hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Ikhwah rahimakumullah. Jadi itu definisi ibadah. Orang yang beribadah harus memperhatikan dua hal ini. Dari kandungan asal ibadah, bahwa orang yang beribadah itu tunduk, merendah, karena membesarkan Allah, karena mengagungkan Allah, karena cinta kepadanya. Kemudian tinjauan yang kedua, bahwa ibadah itu kalau Allah cintai, Allah ridai. Kita contohkan solat. Solat ibadah. Solat ibadah. Lihat tinjauan yang kedua. Kenapa dia ibadah? Sebab Allah Subhanahu wa taala cintai, Allah ridai. Iya. Dari mana kita tahu Allah cintai, Allah ridai? Lihat aturan Quran, lihat aturan sunnah. Sebab itulah Islam, dan Islam yang Allah ridai. Wa raditu lakumul Islam madinah. Iya. Kalau ada keterangan dalam Al-Quran, ada anjuran dalam Al-Quran, tuntunan dalam sunnah Nabi SAW, perintah anjuran dalam sunnah Nabi SAW, maka itu adalah ibadah. Solat jelas. Solat adalah ibadah sebab Allah Subhanahu wa taala cintai, Allah ridai. Di mana orang teranggap solat? Lihat tinjauan asal ibadah. Ketika dia lakukan solat yang merupakan ibadah ini hanya kepada Allah, didasari karena merendah di hadapan Allah, karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk merendah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pembesarannya kepada Allah, karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaannya dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ solat baru teranggap ibadah. Baru dia teranggap beribadah dalam solatnya. Jelas ini? Jadi dalam ibadah dan dalam pelaksanaannya harus lihat ini. Apa yang dilakukan, lihat Allah ridai atau tidak. Bagaimana pelaksanaannya, lihat asal ibadah. Harus ada merendah, harus ada ketundukan, karena membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kepada Allah, karena mengharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini, ikhwah? Ini ilmu yang sangat penting dalam ibadah. Kemudian beliau mengatakan semua jenis ibadah ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tegaskan bahwa ini adalah kaidah, dasar, fondasi yang tak satu pun ibadah boleh lepas dari sini. Kapan lepas? Kepada selain Allah, syirik dengan syirik akbar. Kapan jenis ibadah yang diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka syirik dengan syirik akbar. Jenis ibadah ya. Baik. Dalilnya kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Telah lewat pembahasan ayat ini? Iya. Telah lewat kan pembahasan ayat ini pada muqaddimah keberapa? Muqaddimah ke? Ayo, pada muqaddimah keberapa?
Siapa yang bisa jawab? Ayo kuah, seluruhnya. Siapa yang bisa jawab? Hah? 3. Ayo, yang lain. Kedua. Tayyib, muqaddimah kedua berisi 3 hal. Pada hal yang keberapa? Ayo. Hal yang? Ya, hal yang kedua. As-tsaniyah, yang kedua. Annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakum muqarrabun wala nabiyyun mursal. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sama pembahasan ayatnya. Sehingga kita tidak perlu ulas lebih jauh lagi. Hanya tinggal kita ingatkan. Wa annal masajida, bahwa sungguh masjid-masjid itu. Masjid punya 2 makna. Bisa bermakna tempat yang digunakan sujud, ibadah. Dan bisa bermakna alat, anggota tubuh yang kita gunakan ibadah. Semuanya itu lillah, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, fala tada'u, jangan sekali-sekali kalian tada'u beribadah. Ini mencakup semua ibadah. Dia mencakup semua ibadah. Fala tada'u, jangan sekali-sekali kalian berdoa, beribadah ma Allah, bersama Allah, ahada, kepada siapapun juga. Apa itu ahada? Bentuk tunggal, nakira yang berada dalam susunan penafian, mencakup ahada, siapapun juga. Tak boleh beribadah kepadanya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, baik, di mana pendalilannya? Bahwa ayat ini menjadi dalil semua ibadah. Pada ayat wa annal masajida. Titik pendalilannya bisa pada kata wa annal masajida. Masjid, tempat dan apa yang digunakan ibadah hanya untuk Allah. Jelas? Ini umum. Yang kedua pendalilannya fala tad'u, jangan kalian berdoa, beribadah. Tidak disebutkan kan jenis ibadahnya? Iya. Sehingga dipahami umum, mencakup semua ibadah, terlarang. Iya. Kalau diserahkan kepada Allah bersama yang lainnya. Jelas? Kalau begitu, semua jenis ibadah harus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kepada selainnya. Dalilnya ayat ini. Paham ini, ikhwah? Baik. Selanjutnya, beliau berikan kaidah selanjutnya. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Kata beliau, maka siapa saja, faman, maka siapa saja, sarafa, yang memalingkan, menyelewengkan, minha, dari jenis-jenis ibadah itu, syai'an, satu pun, walaupun satu, dia palingkan, dia selewengkan di ghairillah, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa musyrik, maka dia adalah orang musyrik, kafir, keluar dari agama. Mana dalilnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa saja yang yad'u, berdoa, beribadah, ma'allah, bersama Allah, ilahan akhar, sembahan yang lain, la burhana lahu bi, yang pasti tidak ada burhan di dalamnya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, lihat ancaman Allah, maka sungguh perhitungannya di sisi Rabb-Nya. Artinya kita akan dikembalikan kepada Allah itu. Kalau kita palingkan Allah, ini sudah merupakan ancaman ini. Kemudian lebih mengerikan lagi, lihat, innahu la yuflihul kafirun, sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Jadi langsung Allah hukumi orangnya sebagai orang kafir. Langsung Allah hukumi orangnya sebagai orang kafir yang la yuflihu. Allah nafikan, tidak akan mungkin bisa, tidak akan mungkin dia akan mendapatkan al-falah, keberuntungan.
la yuflihu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan, tidak akan beruntung orang-orang kafir itu. Jelas ini, Pak? Baik. Ini faedah yang tidak boleh lepas, yang terikat betul secara kuat dengan faedah sebelumnya. Kalau sebelumnya beliau mengatakan semua jenis ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka di sini beliau tegaskan siapapun yang memalingkan satu pun dari jenis ibadah itu kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Allah yang mengatakannya sebagai orang kafir. Di sini beliau mengatakan faman sarafa, siapa saja. Siapa saja. Kata man ini mencakup siapa saja. Jadi siapa saja. Ayatnya pun menunjukkan begitu. Wa man yad'u, wa man, siapa saja. Apakah dia seorang kiai atau orang bodoh? Dia orang yang diikuti atau sekedar mengikuti? Dia seorang pimpinan atau dia bawahan? Dia orang berpangkat, orang-orang mulia, punya kedudukan, atau orang-orang rendah? Dia lelaki atau dia wanita? Dia orang susah atau dalam kondisi senang? Siapapun, apapun, siapapun, dalam kondisi apapun dia. Kalau dia yad'u ma'allah, menyerahkan ibadah kepada Allah bersama sembahan selain Allah, maka kena itu. Karena itulah tidak ada jaminan. Apapun gelarnya seseorang. Karena itu jangan sekali-sekali ada yang mengatakan, oh masa dia kan sudah kiai, masa salah? Kalimat ini pun sangat mengerikan. Dari sisi kesalahan, dari sisi yang namanya salah, secara manusiawi, semua manusia pasti salah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga salah. Lihat beberapa ayat yang turun langsung menegur Nabi SAW. Salah kan? Nabi Muhammad dan seluruh Nabi dan Rasul yang lainnya suci, dalam arti suci selamat dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada cacat di dalamnya. Tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Pasti sempurna. Tapi dari tinjauan kemanusiaan pasti salah, ada kesalahan. Hanya kesalahan mereka itu apa artinya? Jika dibandingkan dengan kebaikan mereka. Kesalahan mereka itu apa artinya jika dibandingkan dengan kesempurnaan tauhid mereka? Kesalahan mereka itu apa artinya jika dibandingkan dengan kekuatan istighfarnya mereka? Keutamaannya mereka, kedudukannya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah kalau mengatakan, oh masa dia salah, dia kan sudah kiai, dia kan sudah belajar agama, dia kan sudah keluar negeri, dia kan lulusan ini. Tidak ada jaminan selamat. Tidak ada jaminan selamat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala terhadap kesyirikan ini juga mengancam Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala langsung. Wa laqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau. Siapa engkau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila alladziina min qablik, dan sungguh telah diwahyukan pula kepada orang-orang sebelum engkau. Siapa yang mendapat wahyu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Apa wahyunya? Jadi kepada Nabi kita dan kepada semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Lihat wahyunya, la in asyrakta, jika kamu, kalimatnya kamu, langsung orang per orang ini. Jika kamu melakukan kesyirikan, jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, pasti, sungguh, pasti, sitojen-tojengi, la yahbatanna amaluk, habis seluruh amalan kamu. Amaluka, seluruh amalan kamu. Coba lihat,
Ini Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dapat wahyu langsung seperti ini. Kalau begitu adakah yang mendapatkan jaminan? Ada yang terjamin. Apalagi kalau yang namanya kiai. Apalagi yang bukan kiai. Yang jelas ilmunya lebih di bawah. Untuk ukuran orang Indonesia atau ukuran orang Makassar, Andre Gurutta. Itu kiai. Gurutta, kalau sudah ada A, di atasnya kiai. Kalau Gurutta, kiai. GH, Gurutta haji. GH. Kalau AGH, Andre Gurutta haji. Orang Makassar tidak mau pakai kiai. Beberapa tokoh-tokoh cendekiawan Muslim, tokoh-tokoh masyarakat Muslim di Makassar tidak mau pakai kiai, buat yang itu. Itu gelarnya. Ini ikhwah. Tidak ada jaminan yang selamat, yang tidak akan mungkin salah, yang betul-betul tidak ada keraguan di dalamnya, hanyalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya hanya dari Rabb engkau. Jangan sekali-sekali kalian ragu. Inna nahnu nazzalna ad-dzikra. Inna nahnu nazzalna ad-dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang menurunkan ad-dzikri, Al-Quran dan Sunnah, dan kami pula yang menjaganya. Itu yang terjaga. Itu yang ada jaminan. Jelas ini? Nabi dan Rasul Allah terjamin, pasti selamat. Dan beberapa sahabat disebutkan terjamin. Sebab apa? Dari mana kita tahu terjamin? Ada wahyu yang menjelaskannya. Sepeninggal Nabi SAW, siapa yang dijamin? Tidak ada satupun orang yang dijamin langsung. Yang dijamin hanyalah sifat. Yang bersabar, yang beriman, yang bertakwa. Sifat. Siapa yang mempunyai sifat itu? Yang mengikuti Muhammad SAW. Yang seperti itu yang dijamin. Kalimat-kalimat seperti ini sangat berbahaya, yang menyebabkan orang seperti ini akan terus-menerus berada dalam kesalahan. Walaupun sudah didatangkan keterangan dalam Al-Quran. Coba lihat, ini ayat. Ini ayatnya begini maknanya. Faham? Bertentangan kan? Tapi masa guru tidak paham itu? Masa tidak tahu itu? Akhirnya walaupun sudah tahu ini ayatnya bertentangan dengan perbuatan itu, sudah. Itu kalimat-kalimat syaitan itu. Kalimatnya orang yang beriman, lihat keterangan Quran dan Sunnah. Kalau ada keterangan dari Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Kita ini